Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks narasi, cerita imajinasi. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pengetahuannya 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk keterampilannya ada 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Nah, kemudian adapun pembahasan dalam video kali ini yaitu yang pertama ada pengertian. Jadi pengertian dari cerita imajinasi itu apa sih? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Dan ketiga ada jenisnya apa saja? Kemudian keempat itu ada unsur-unsurnya. Kita lanjut saja langsung ke nomor 1, pembahasan pertama, yaitu cerita imajinasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Nah, jadi cerita imajinasi itu disebut fantasi. Maksud fantasi ini bukan hanya kayak cerita Harry Potter gitu-gitu, sebenarnya itu juga masuk cerita fantasi. Tapi untuk cerita-cerita seperti yang tidak memiliki kekuatan juga bisa ya masuk ke cerita imajinasi, karena fantasi di sini itu lebih dimaksudkan kepada dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis tersebut gitu. Oke, jadi kita lanjut saja. Kemudian ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama adanya keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Nah, untuk cerita seperti Harry Potter itu kan jelas ya ada sebuah keajaibannya gitu. Kemudian untuk cerita kalau kalian nonton City of Ember, nah itu ada sesuatu kemisteriusan gitu. Nah, jadi tidak harus orang-orangnya itu memiliki kekuatan atau power gitu. Itu tidak harus seperti itu ya, asalkan memang ceritanya itu memang benar-benar dibuat sendiri gitu oleh penulisnya. Kemudian yang kedua adanya ide cerita. Nah, ide cerita ini bisa masuk ke tema ya, karena pasti dalam cerita imajinasi itu pasti selalu ada idenya sendiri kayak Harry Potter. Aku ingin membuat cerita mengenai sihir gitu kan. Ide ceritanya dari sihir tersebut gitu. Akhirnya muncul tokoh Harry Potter dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menggunakan berbagai latar, ada lintas ruang dan waktu. Kemudian yang keempat tokohnya unik, biasanya itu memiliki kesaktian. Yang kelima tentunya bersifat fiksi atau tidak nyata. Yang keenam, ini ada bahasa. Nah, bahasa yang digunakan ini biasanya itu bahasa formal gitu. Oke, jadi lanjut ke jenis. Jadi jenis ini ada yang pertama itu berdasarkan latar ceritanya, ada latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Nah, kalau lintas waktu ini biasanya jadi kayak dari masa lalu, masa kini. Nah, itu dia tuh bisa memutar waktu gitu ke masa lalu atau masa depan. Seperti itu. Jadi ada ada lintas waktunya gitu. Jadi ada perjalanan waktunya. Kalau waktunya sejaman itu biasanya latarnya tuh ke zaman misalnya menceritakan tentang kerajaan, ya udah ceritanya tentang kerajaan gitu. Jadi satu alur gitu. Satu alur waktu, oke. Jelek sekali tulisannya, maaf ya. Kemudian berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Nah, kalau cerita imajinasi total ini ceritanya tuh emang benar-benar dari imajinasi full, imajinasi dari penulis gitu. Nah, mau ceritanya itu sesuai sama biasanya ceritanya itu tidak sangat berbeda jauh gitu dari kehidupan nyatanya. Kayak misalnya contohnya itu misalnya cerita tentang seorang penyihir atau cerita yang Disney itu cerita Disney yang princess gitu.
Nah, itu yang disebut dengan cerita imajinasi total gitu. Kemudian ada cerita imajinasi irisan. Nah, kalau irisan ini biasanya ada serpihan-serpihan dari dunia nyata gitu, dari kehidupan nyata gitu. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi. Kemudian untuk unsur-unsurnya di sini ada telur di toko sudut lama. Nah, ini sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Telurnya adalah tema, kemudian lurnya alur, tokonya ada toko dan penokohan, sudutnya sudut pandang, lanya latar, dan banyak amanat. Seperti itu. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Kemudian sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.